Polda Jateng mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengajuan dan realisasi kredit di Perumda BPR Ban Purworejo yang diduga berlangsung selama kurun waktu 2013 hingga 2023. Dalam perkara tersebut, negara diperkirakan mengalami kerugian mencapai 41,3 miliar rupiah. Di Reskrimsus Polda Jateng Kombes Pol Joko Julianto menjelaskan bahwa penyidik menemukan adanya pola penyalahgunaan fasilitas kredit yang dilakukan secara sistematis melalui modus kredit topengan. Modus tersebut dilakukan dengan menggunakan identitas pihak lain, baik keluarga, karyawan, maupun orang tertentu sebagai debitur untuk memperoleh fasilitas kredit di luar ketentuan yang berlaku. Dari hasil penyidikan, ditemukan sejumlah pelanggaran prosedur dalam proses pemberian kredit, mulai dari penggunaan debitur topengan, analisa kredit yang tidak sesuai mekanisme, hingga penggunaan agunan yang tidak memenuhi ketentuan. Pengungkapan kasus berawal dari pendalaman terhadap hasil audit Otoritas Jasa Keuangan, OJK, dan laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jawa Tengah terkait pengelolaan kredit dan penghimpunan dana di Perumda BPR Ban Purworejo. Berdasarkan hasil penyelidikan perkara kemudian dipetakan ke dalam 3 klaster penanganan, yakni klaster Perusahaan Daerah Aneka Usaha, PDAU, BUMT Kabupaten Purworejo, klaster Trilestari, dan klaster Alimudin. Pada klaster PDAU, penyidik menemukan dugaan penyimpangan pengajuan kredit pada tahun 2020 dengan modus penggunaan dokumen yang tidak sesuai dan proses analisa kredit tanpa prosedur yang benar. Sementara pada klaster Trilestari, praktik kredit topengan diduga berlangsung sejak tahun 2013 hingga 2023 dengan nilai kredit yang lebih besar dibandingkan nilai agunan yang diajukan. Adapun pada klaster Alimudin, penyidik menemukan dugaan penggunaan debitur topengan yang disertai praktik jual beli perumahan secara fiktif dalam pengajuan kredit pada periode 2019 hingga 2021. Dalam perkara ini, penyidik menetapkan 6 orang tersangka yang terdiri dari unsur direksi dan debitur, masing-masing berinisial WI, DPA, DYA, TL, WWA, dan AL. Selain penetapan tersangka, penyidik juga menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Barang bukti yang diamankan antara lain 29 sertifikat tanah di Purworejo, 62 sertifikat di wilayah Kebumen, serta 223 sertifikat hak guna bangunan, SHGB, di wilayah Purworejo dan DIY dengan total luas mencapai puluhan ribu meter persegi. Ia menambahkan, para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1, Subsidiar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Yungto Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUHP. Atas perbuatannya, para tersangka terancam pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun atau pidana seumur hidup, serta pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian modus operandi para pelaku membuat debitur topengan atau menggunakan nama lain sebanyak kurang lebih 39 debitur. Kemudian menggunakan jaminan yang tidak sesuai ketentuan. Kita amankan dalam kasus tersebut ada 6 tersangka. Yang pertama inisial WAI, laki-laki umur 60 tahun, alamat Komplek SMATN, Kelurahan Banyurojo, Kecamatan Pertawitan, Kabupaten Magelang. Kemudian inisial DPA, laki-laki 48 tahun, alamat Purworejo. Kemudian inisial DYA, perempuan umur 50 tahun, alamat Kelurahan Baledono, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. Kemudian yang kelima, inisial WWA, laki-laki umur 58 tahun, alamat Desa Borongkulon, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo. Kemudian yang keenam, inisial AL, laki-laki umur 52 tahun, alamat Pelausan, Kelurahan Baledono, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. Holi melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.